Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam nama budaya untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai kemampuan kepala sekolah dalam mempengaruhi dan membangun hubungan dengan orang lain berdasarkan Trihita Karana. Adapun kelompok kami yaitu ada Ibu Ana Agung Sagung Wijayanti dan Bapak Triokta Jaya serta saya Ayulia Juta Dewi. Di sini kami akan melanjutkan presentasi saya dengan dimulai dari Ibu Sagung Widya. Untuk layar saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang dari apa yang telah kelompok kami buat. Pertama adalah pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu merupakan harapan untuk masyarakat suatu negara. Pendidikan merupakan salah satu pilar yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu bangsa untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi salah satu acuan indikator keberhasilan seorang kepala sekolah itu diukur dari mutu pendidikan yang ada di sekolah yang dipimpinnya. Baik, berikutnya. Upaya peningkatan kualitas dan produktivitas dalam bidang apapun tidak terlepas dari sistem manajemen yang dikembangkan sehingga faktor pembimbingan sangat memainkan peran yang penting dan menentukan. Bikin hubungan yang sehat dan terbuka dalam lingkungan organisasi membutuhkan keharmonisan hubungan organisasi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Jadi hal ini sejalan dengan konsep dasar Trihita Karana. Yang pertama kita bisa lihat itu ada parayangan, di mana itu adalah menjaga hubungan baik dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita bisa melihat bagaimana moral dari seorang pemimpin. Yang berikutnya adalah dengan pawongan. Nah, pawongan ini adalah hubungan antara pemimpin dengan sesamanya. Jadi di sini seorang pemimpin pasti memiliki yang akan dipimpinnya. Jadi di sini seorang pemimpin harus bisa menjaga hubungan yang baik. Yang berikutnya adalah palemahan. Palemahan ini disebut dengan lingkungan. Jadi setiap orang pemimpin itu akan melakukan lingkungan dan di sana bagaimana dia menjaga lingkungan tersebut. Sehingga harmonisasi dalam konsep Trihita Karana ini sangat penting bisa dijalankan oleh seorang pemimpin. Baik, berikutnya. Baik, untuk selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk Bapak Triokta. Dipersilahkan. Baik, saya akan membahas tentang pembahasan. Secara fungsional, tugas utama guru adalah memberikan layanan pendidikan kepada siswa. Oleh karena itu, guru dianggap sebagai satuan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pendidikan di tingkat sekolah. Sehingga jika pendidikan dipandang sebagai penyebab terpuruknya kualitas sumber daya manusia, maka yang paling bertanggung jawab langsung ialah guru. Guru merupakan bagian yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil yang bermutu. Jadi, dapat kita simpulkan dari penjelasan ini, suatu sekolah jika menghasilkan output yang baik, itu juga memiliki peran guru yang sangat baik. Ini kalau kita telusuri sejalan dengan teori planet behavior, itu kan ada menjelaskan bahwa manusia itu atau suatu benda itu tercipta itu karena ada pengaruh di balik itu. Nah, sama juga dapat dijelaskan di sini kemajuan sekolah itu jika mencapai suatu kemajuan itu tidak terlepas dari peran guru dalam memajukan sekolah itu. Next. Oke, selanjutnya, keberhasilan pendidikan di suatu instansi sekolah itu tidak terlepas dari peran dari seorang kepala sekolah yang mengatur guru-gurunya. Untuk contohnya, menetapkan kemajuan kurikulum sekolah itu untuk memiliki daya saing dengan sekolah-sekolah dan pendidikan lainnya. Nah, sedangkan
kepala sekolah itu juga tidak bisa sendirian. Kepala sekolah itu juga disupport oleh kinerja guru. Disinilah kinerja guru itu dibantu dengan cara eh, memberikan kontribusi dan pengetahuan untuk eh, kemajuan sumber dayanya untuk seperti membuat daya saing gitulah ya untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, mungkin kalau kita kaitkan dengan Trihita Karana yang terdiri dari Parahyangan, Pawongan, dan Pelemahan, contohnya mungkin bisa dari, kalau dari kepala sekolah itu, eh, mengundang seluruh warga untuk sembahyang bersama saat di hari bulan purnama atau tilem. Sedangkan kalau untuk yang pawongan itu mungkin kepala sekolah itu dapat berdiskusi atau menerima komentar dari saran guru dan orang tua siswa untuk kemajuan sekolahnya itu dan menciptakan suasana yang konduktifnya sekolah itu karena akan berhubungan dengan orang ke orang. Sedangkan yang kalau parahyangan itu kan mengajak masyarakat untuk sembahyang bersama. Sedangkan untuk pelemahannya mungkin dari guru atau kepala sekolah dapat mengadakan gotong royong untuk menciptakan alam ini yang lebih lestari gitu. Oke. Eh, Ajaran Trihita Karana mengarahkan manusia untuk selalu mengharmonisasikan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Dengan kata lain, bahwa menerapkan Trihita Karana yang merupakan kearifan lokal dari masyarakat Bali sebagai suatu landasan, diharapkan peserta didik akan menjadi manusia seutuhnya. Budidaya yang dilakukan Trihita Karana mampu menghapuskan pandangan-pandangan yang mengedepankan kepentingan, konflik, dan kesimpangsiuran yang terjadi saat ini. Melalui nilai-nilai yang melatar belakangi motivasi kerja guru dapat dimunculkan dari dalam diri guru. Baik, selanjutnya dilanjutkan sama rekan saya pembahasan Ayulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan mengenai di sini kita akan memberikan beberapa contoh kasus mengenai presentasi kita, di mana ada yang pertama mengenai kepala sekolah memecat guru honorer setelah membongkar menerima pungli. Jadi dalam hal ini terjadi pada sekolah SDN Ciberem 1, di mana kepala sekolahnya bernama Nopi Yeni. Beliau memecat seorang guru honorer bernama Muhammad Reza, di mana hal ini dalam pemecatan dilakukan karena Ibu Nopi memiliki dua alasan. Yang pertama, Muhammad Reza dianggap tidak memiliki loyalitas, integritas, dan nilai kepatuhan kepada pemimpinnya. Lalu, Muhammad Reza ini juga dianggap telah mengambil data pribadi WhatsApp Ibu Nopi hingga memicu konflik internal antara Ibu Nopi dengan guru-guru lainnya. Namun, hal ini dilakukan Muhammad Reza juga dikarenakan ingin memberitahu bahwa adanya atau terjadinya sebuah pungli yang dilakukan oleh Ibu Nopi di SDN 1 di SDN Ciberem 1. Hal ini kenapa bisa diketahui adanya gratifikasi dikarenakan yang awalnya SDN Ciberem 1 pada tahun ajaran 2023-2024 seharusnya sudah memiliki siswa sebanyak 112 siswa. Namun Ibu Nopi memberitahukan bahwa terdapat 117 siswa di mana 5 siswanya lagi itu adalah wali di mana orang tuanya memberikan dana sebesar 1 juta kepada Ibu Nopi agar anaknya atau siswanya dapat dimasukkan ke sekolah SDN Ciberem 1. Dengan ada halnya tersebut, maka dianggap sebagai kegiatan pungli karena itu adalah suatu pungutan liar. Dalam hal ini, jika kita sambungkan kepada Trihita Karana tadi yang dijelaskan oleh teman-teman saya, ini Ibu Nopi, di mana dalam implementasi Trihita Karana yaitu palemahan, menjaga hubungan baik dengan karyawan atau bawahan dengan melibatkan dalam dinamika organisasi. Hal ini Ibu Nopi tidak bisa melakukannya. Karena apa? Ketika dia merasa bersalah, namun bawahannya memberikan dia penjelasan bahwa ini tidak benar ataupun ini bukan jalan yang harusnya dilakukan Ibu, namun Ibu Nopi malah memecat secara sepihak guru honorer tersebut. Dan jadi dalam kasus ini adalah lemahnya palemahan dari Ibu Nopi tersebut. Lalu kita lanjut ke kasus kedua, yaitu korupsi dana BOS IP kepada sekolah di Sukabumi yang mana dipenjarakan.
Adang, yaitu selaku Kepala Sekolah SMP Islam Kebandungan, Sukabumi, menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana desa, dana BOS, bantuan operasional sekolah, dan program Indonesia Pintar yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 587 juta. Pengelolaan dana BOS ini, anggaran yang telah diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, yaitu berupa dugaan pembelajaran yang sifatnya penggelembungan harga. Di sini diketahui karena yang seharusnya dana BOS ini diberikan kepada beberapa siswa, namun terhadap Adang selaku kepala sekolah, siswa yang ada di sekolah SMP Islam Kabandungan tersebut dimanipulasi datanya, sehingga dana BOS yang diterima oleh kepala sekolah melebihi dari anggaran yang diberikan. Dalam hal ini, Bapak Adang selaku kepala sekolah menggunakan dana BOS itu kepada keperluan pribadinya. Jadi hal ini dapat dikatakan sebagai korupsi dana sekolah yang seharusnya diberikan kepada siswa yang ada. Di sini jika kita hubungkan kepada Trihita Karana, yang mana kepala sekolah Adang ini menerima dana dari atas, di mana dari pemerintah, yang dalam hal parahyangan menjaga hubungan dengan atasannya. Beliau tidak bisa menjaga hubungan atau kepercayaan atasannya sebagai di mana dalam garis bawah di sini pemerintah yang selaku memberikan dana BOS dan tidak bisa bertanggung jawab atas dana yang telah diterimanya. Lalu jika kita lihat di sini kasus-kasus yang kita sampaikan, dua kasus yang kita sampaikan di sini ada hubungannya dengan Trihita Karana seperti yang saya ucapkan tadi. Lalu kita lanjutkan ke bagian akhir atau penutup dari presentasi ini, di mana hasil kualitas pendidikan yang baik tidak jauh dari landasan penerapan bentuk Trihita Karana dalam profesi seorang guru. Dapat dikatakan juga dalam hal ini, ketika semakin tinggi nilai kepemimpinan kepala sekolah berdasarkan Trihita Karana, maka semakin tinggi pula kinerja guru. Jika dilihat dalam kasus tadi, ketika kepala sekolah tidak memegang teguh nilai Trihita Karana dalam dirinya, baik itu hubungan sesama, hubungan dalam atasannya, maupun hubungan dalam lingkungannya, maka pasti akan ada kasus ataupun masalah yang keluar secara alamiah karena tidak mengikuti naluri bahwa suatu hal itu harus dipertimbangkan dengan baik. Dalam ajaran Trihita Karana, seperti yang sudah disampaikan teman-teman saya tadi. Lalu juga, kinerja guru yang baik ini akan memberikan kemudahan kepada kepala sekolah dalam membina dan mengarahkan gaya kepemimpinannya. Terlebih lagi jika sebagai pemimpin atau dalam hal ini adalah kepala sekolah memberikan motivasi dan semangat akan anak bawahannya, itu dapat memberikan dampak yang efektif dalam arahannya. Satu lagi, kami memiliki sebuah kalimat dalam penutup presentasi ini, di mana pemimpinlah yang bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Jadi, ketika kita ingin menjadi pemimpin, dimohon untuk kita tetap memegang teguh bahwa ada batasan-batasan yang harus kita pegang, ada batasan-batasan yang harus kita cermati dan kita pahami bahwa tidak semua hal harus kita pikirkan sendiri, lebih baik kita musyawarahkan atau komunikasikan dengan entah itu atasan ataupun bawahan, agar nantinya tanggung jawab yang kita terima pun tidak terlalu berat dan sudah dipikirkan matang-matang. Karena seperti yang kasus kita lihat tadi, di mana itu adalah pilihan yang kepala sekolah pilih sendiri, yang mana tanggung jawabnya juga akan dirasakan sendiri. Sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih.